nggak perlu persetujuan warga Jabar segala macam karena ini modalnya juga tidak diambil dari APBD dan lain-lain. Ya, inilah watak daripada ideologi yang sedang diterapkan Kang Emil. Ideologi demokrasi, sekuler, gak mau dengar agama, gak mau dengar firman Allah, sudah gak mau dengar sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam demokrasi memang menganut tentang prinsip kebebasan bertingkah laku. Mentang-mentang punya kuasa, mentang-mentang ada yang ngasih modal gitu. Lalu kemudian seenaknya dibangun tanpa harus ada persetujuan. Kalau hal-hal yang bersifat keilmuan tadi udah begitu mendalam ya, dari mulai Al-Mukarram, Kiai Asep Sarifuddin, terus juga Kiai Nonop, tambah lagi ini pengacara yang sangat ideologis dan sangat peduli dengan persoalan umat. Saya di sini hanya menambahkan aja, Kak Selamat, menegaskan aja ya, mentaukid, melihat dorornya dari sejarah-sejarah itu, setiap patung yang dibangun dengan ukuran tertentu tuh, itu ujung-ujungnya emang nggak lepas daripada ujungnya tuh ditakdis dan disembah. Lihat sejarah-sejarah tuh begitu. Di zaman Kanaan juga begitu. Asalnya memang ketika dibangun judulnya variatif ya. Mereka ada yang bilang seni segala macam. Tapi ujung-ujungnya mentok-mentoknya ditakdis dan disembah. Dengan demikian maka ini persoalan-persoalan tauhid. Ini dibilang ancaman akidah. Sesuatu yang sakral banget. Kita hidup dengan la ilaha illallah. Kita juga ingin mati dengan la ilaha illallah. Bukan cuma ideal kita hidup dan mati dengan la ilaha illallah, tapi juga kita peduli dengan nasib umat. Bagaimana yang orang-orang yang belum kenal la ilaha illallah kita dakwahin. Bagaimana la ilaha illallah yang masih lemah kita kuatkan. Bukan malah sebaliknya. La ilaha illallah yang ada di umat, apalagi ini dicederai ya. Kalau saya lihat ini kelakuan Kang Emil ini betul-betul selama 5 tahun dia jadi gubernur belum pernah mendidik masyarakat Jabar terkait dengan kewajiban bertauhid, bersyahadat la ilaha illallah. Malah yang ada justru akan merusak la ilaha illallah yang ada di dada umat Islam di Jawa Barat khususnya. Jadi karena ini persoalan akidah, maka melalui forum ini saya menyerukan kepada, oh iya, mengucapkan terima kasih dulu ke beliau nih Al-Mukarram, Ki Asep Sarifuddin ya, di API dan rekan-rekan. Yang alhamdulillah saya juga awalnya tidak tahu, menjadi tahu dari beliau. Dan semangat ini akan terus kita kembangkan. Boleh jadi sekarang ini belum semua para ulama di Jabar tahu tentang informasi ini. Dan kalau seandainya Kang Emil ini kekeh ngotot karena ketundukannya kepada pemodal, pemodalnya itu diduga kuat ini membawa aroma apa ya, diduga kuat membawa aroma ideologi komunis kemungkinan itu. Maka kita akan terus sosialisasikan kepada para ulama di Jabar bahwa ada ancaman akidah di depan mata. Dan kalau ini sudah sampai kepada para ulama, saya yakin ulama tidak akan tinggal diam. Itu yang pertama. Yang kedua, ke Kang Emil, ya, saya kemarin tuh membaca eh, fatwanya Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim bahwa saking haramnya
pembuatan patung itu, andai kata pun sudah kadang terjadi, andai sudah berdiri, apalagi ini baru rencana, itu Imam Nawawi mengatakan wajib ibtal, wajib taghyir, wajib dibatalkan, wajib dirubah gitu perencanaan itu. Itu yang bilang Imam Nawawi ya. Kemudian berikutnya adalah saya mengingatkan Kang Emil agar takut kepada Allah, kepada Rasul melalui ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh para ulama tentang betapa kejinya patung, betapa berbahayanya patung, betapa madorotnya patung langsung ke persoalan akidah, maka saya pesankan ke Kang Emil, takutlah kepada Allah. Karena Kang Emil ini nanti akan mati, itu menghadap Allah dengan pertanggungjawaban amal yang Masya Allah ini ngeri banget ini. Di mana para pemodal, mungkin juga ini diduga oligarki ini yang membawa ideologi tertentu ini, nggak bakal nolong Kang Emil. Itu. Kemarin sedih-sedih karena kena musibah ya, anaknya meninggal hanyut itu. Kenapa nggak jadi pelajaran Kang Emil? Musibah yang kemarin itu harusnya menjadi bahan renungan lah Kang Emil. Betapa sedihnya melihat sosok seorang anak ya yang meninggal dunia secara tanda petik tidak wajar seperti itu. Ya kita sih mendoakan ya almarhumah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya coba perasaan itu bagaimana Kak Emil saat itu sedihnya eh, apa rasa dukanya yang mendalam. Coba dijadikan kilas balik gitu. Bagaimana ngerinya Kang Emil saat nanti mati di alam kubur, dihisab, membawa pertanggungjawaban keselamatan akidah umat masyarakat Jabar pada khususnya. Kalau rakyat meninggal dunia, pertanggungjawabannya hanya kepada amalnya rakyat, individu itu tadi, Kang Emil. Tapi kalau Kang Emil sebagai gubernur Jawa Barat mati, pertanggungjawabannya plus amal Kang Emil dan juga tentang nasib warga Jawa Barat. Saya ingin ingatkan itu. Demi Allah, oligarki nggak ada nilainya apa-apa itu. Ya pemodal itu sampah itu, pemodal itu bangkai itu nggak punya nilai apa-apa. Maka saya ingatkan, takutlah kepada Allah, Kang Emil. Ya, apalagi dengan jabatan yang nanti akan berakhir di tanggal 5 September ini. Buatlah cita-cita husnul khotimah itu. Jangan malah neko-neko membuat perilaku-perilaku yang akan ini jelas banget ini. Sul khotimah ini kalau ini dipaksakan jadi. Dan para ulama yang menolak ini mengingatkan Kak Emil, demi Allah Kak Emil, ini semata-mata karena tak pertanggungjawaban loh ya. Tanggung jawab menjaga akidah dan tanggung jawab juga untuk mengingatkan Kak Emil agar nggak celaka. Sekali lagi, Kak Emil tuh mati, pertanggungjawabannya membawa pertanggungjawaban masyarakat sejabar itu minimal. Beda dengan pertanggungjawaban masyarakat biasa ya, yang hanya bertanggung jawab kepada amalnya sendiri. Baik, selanjutnya, oke, terakhir ini, bahwa ini juga tidak terlepas. Kalau tadi ada alibi ya, yang dia mengatakan nggak perlu persetujuan warga Jabar segala macam karena ini modalnya juga tidak diambil dari APBD dan lain-lain. Ya inilah watak daripada ideologi yang sedang diterapkan Kang Emil. Ideologi demokrasi, sekuler, nggak mau dengar agama, nggak mau dengar firman Allah, sudah nggak mau dengar sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam demokrasi memang menganut
tentang prinsip kebebasan bertingkah laku. Mentang-mentang punya kuasa, mentang-mentang ada yang ngasih modal gitu. Lalu kemudian seenaknya dibangun tanpa harus ada persetujuan. Saya kalau dengar tadi runutan dari Kiai Asep itu bahwa sampai pihak pemerintahan setempat saja pun belum tahu, itu sungguh terlalu banget. Apa bedanya dengan para pelacur yang ketika diingatkan, ini akan yang lacur saya, nggak merugikan orang. Sama dengan orang-orang yang apa namanya, yang berjudi, ketika ditegur dia bilang ini yang judi duit saya. Sama dengan ketika kita menegur para pemabok lalu kemudian mengatakan ini duit-duit saya segala macam. Nah, kalau logika yang dimainkan seperti apa yang tadi disampaikan, nah, justru saya balik bertanya, logikanya Kang Emil di mana gitu? Sebagai Gubernur Jabar, apalagi dulu-dulu di lain kesempatan selalu menisbatkan turunannya ke para ulama lah, turunan para kiai segala macam. Mestinya kan itu malu, malu banget membawa nama besar para ulama, para pendiri pesantren, terahnya selalu disebut-sebut ketika kampanye ini. Jadi berhentilah dari cara-cara berpikir orang bodoh gitu ya, yang mentang-mentang duitnya lalu bebas zina, bebas mabok. Sama hari ini juga seperti akan diperagakan oleh Kang Emil. Mentang-mentang tidak ada modal dari masyarakat, lalu kemudian dibangun saja tanpa persetujuan daripada masyarakat Jabar. Itu akal persis standar berpikirnya para pelacur itu, standar berpikirnya para pemabok dan penjudi memang yang susah diingatkan dengan ayat dan hadis. Begitu sih. Yang terakhir karena ini persoalan akidah, ini persoalan keselamatan akidah umat, saya ingin terutama kepada para ulama yang hadir di forum ini untuk terus bersabar dan istiqomah. Dia kekeh, kita kekeh. Ya, kenapa? Karena orang mau berani berbuat maksiat aja berani, masa kita berbuat taat amar ma'ruf nahi mungkar nggak berani? Ya, yang kita perjuangkan jelas berkenaan dengan kemuliaan ayat-ayat suci dan hadis-hadis yang suci. Maka eh, hidup dan mati memang ini peluang emas kita untuk mendapatkan ridho dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu barangkali yang ingin saya sampaikan, Kak Cak Selamat.